Dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi berwudu, kemudian berwudu itu 3 kali, Nabi mengatakan hakadal wudu faman zada au naqasa, maka barang siapa yang menambahnya atau menguranginya maka faqad zalama au sa'a, itu dia udah buat zalim atau dia berbuat sesuatu yang jelek katanya. Zalim apa ya? Kalau dikurangi zalim, harusnya dapat sunnah. Kan kita ini sekarang kita nganggap zalim itu kan cuman apa ya? Cuman kalau kita ngambil hak orang, kita pukul orang, kita fitnah orang, kan gitu. Padahal yang paling sering kita zalim itu sebenarnya diri kita. Kita ini zulm nafs, zulmun nafsi kita. Sering menzalimi diri kita. Tahu ini fadilahnya banyak tapi nggak kita buat, zalim nggak? Zalim. Harusnya kita ini dapat pahala banyak, tapi karena kita tinggalkan, kita jadi dapat pahala dikit. Sama orang kerja, harusnya dia bisa dapat 100.000, diambil 25, sisanya enggak, kan? Eman itu ya. Maka dalam urusan akhirat itu juga seperti itu. Sering kita zalim terhadap diri kita sendiri. Faqad zalama au sa'a, kata Nabi. Ya kalau ditambah sama dia, harusnya kan 3 kali, ini sampai 4, 5, ini apa? Itu dia telah berbuat sesuatu yang jelek. Bahkan kalau kita wudhu pakai air wakaf, air mauquf, musabbal yang diwakafkan untuk berwudhu, ini bukan punya kita, ini air wakaf ini boleh dipakai untuk wudhu. Kalau kita lebih dari 3 kali haram hukum. Jelas Pak ya? Kalau pakai air musabbal ataupun air wakaf, itu air masjid, air apa itu? Hah? Wakaf itu. Kalau itu airnya air wakaf, sumurnya itu wakaf, mengeluarkannya pakai apa wakaf, haram kita lebih dari 3 kali. Jelas Pak ya? Jelas? Haram. Tuh, tapi katanya kalau lebih dari 3 kali makruh. Makruh kalau pakai air kita sendiri. Tuh, sana, wudhu di rumah sendiri 1 bak pun kita habisin, nggak haram, tapi makruh. Tapi kalau pakai air mauquf yang diwakafkan atau musabbal yang disediakan memang khusus untuk wudhu, kita wudhu sampai 4-5 kali, hukumnya haram. Jelas Pak? Sunnahnya wudhu itu membasuh 3 kali. Bahkan bukan hanya basuhan. Kata para fuqaha, bahkan menggosoknya nanti kan sunnah. Setiap yang disunahkan, setiap kerjaan dalam wudhu itu sunnah 3 kali. Sebagian mengatakan bahkan bismillahnya pun lebih afdal kalau dia baca 3 kali. Sebagian fuqaha mengatakan demikian. Setiap gerakan, setiap pekerjaan, bacaan yang disunahkan dalam wudhu, sunnah untuk taslis, meniga-niga kalikan. Selanjutnya sebelum azan nih, tadi kita bilang bahwa kalau menambah dari bilangan 3 hukumnya makruh. Itu kalau yakinan, dia sudah yakin dia buat 3, makruh dia tambah 4 kalau pakai air sendiri. Pakai air mauquf, air musabbal haram, kan gitu. Tapi kalau orang lupa, udah basuh, ini yang kedua apa yang ketiga nih? Yang kedua apa yang ketiga? Na'khud bil aqal. Ambil yang paling sedikit, berarti masih 2. Selesaikan, lanjutkan yang ketiga. Oh, ternyata ini yang keempat, nggak makruh. Karena tadi kita dalam keadaan lupa. Tapi kalau kita yakin ini sudah ketiga ini, makruh kita nambah dengan basuhan yang keempat. Dan kalau pakai air mauquf atau air musabbal, itu hukumnya bisa haram. Tapi perlu diingat bahwa kalau kita mau meniga-niga kalikan, itu disyaratkan harus sudah sempurna basuhan yang pertama. Nah, kita mau basuh tangan 3 kali nih, tapi ini belum kebasuh. Habis itu 2, 3. Ini yang tadi belum kebasuh, kena basuhan di basuhan yang ketiga. Itu kita belum dikatakan 3 kali. Masih dikatakan berapa? Masih 1 kali. Jadi dikatakan 3 kali setelah sempurna basuhan semua. Udah rata semua, 1. Ratakan lagi kedua, 2. Ratakan lagi ketiga, 3. Itu kalau kita manual ambil air. Nah kalau kita celupkan di air gimana nih? Kalau kita celupkan dalam air, ini mungkin airnya lebih dari 2 kula. Jadi danau mungkin ya. Ke danau kan minggu lalu ya? Enggak, Enggak ngajak-ngajak nih ketika rasanya. Tiba-tiba videonya aja pamer lewat di Facebook. Lihat, maka kalau itu kita masukkan ke dalam air, kita dapat sunnah 3 kali dengan menggerakkan anggota tubuh kita 3 kali dalam air. 1, 2, 3 dapat sunnah taslis. Kita bilang bahwa sunnah di dalam berwudu meniga-niga kalikan bukan hanya di basuhan. Bahkan yang semisalnya adalah al-masah.
Apa al-masah? Menyapu kepala itu tadi. Jadi menyapu kepala, membasuh telinga, semuanya itu disunahkan tiga kali. Sunnah berikutnya yang disunahkan ketika berwudu adalah mashu jami'ar ras. Sunnah kita untuk menyapu seluruh kepala. Fardunya kan hanya cukup dengan sebagian kepala. Bahkan kalau ada orang yang pelit benar nih, medit nih, cukup itu meskipun seukuran satu rambut. Kita ambil rambut itu satu itu. Celupkan ke air, letakkan aja di kepala yang botak itu, kalau ada yang botak itu, udah sah wudunya. Madzhab Imam Syafi'i. Cukup. Dan itu sudah dikatakan menyapu sebagian kepala. Sudah dikatakan sebagian kepala. Tapi dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu minimal harus binasiyatihi. Ini nasiyahnya ini harus kena. Ini sepertiga atau seperempat kepala minimal harus kena sapuan. Kalau kurang dari seperempat, maka wudunya tidak sah. Mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Malik wajib menyapu seluruh kepala. Wajib. Kalau enggak disapu seluruh kepalanya, maka wudunya tidak sah. Ini dari mana perbedaan pendapatnya? Mereka ini hanya berbeda dalam memahami ayat Quran ketika ada apa itu bunyi? Wamsahu biru'usikum. Kan di ayat yang menerangkan kewajiban wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, hai orang beriman kalau kalian mau salat fagsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai kepada sikunya. Selanjutnya apa? Wamsahu biru'usikum. Imam Syafi'i memaknai kalimat ba-nya ini, itu ba bermakna tab'id, artinya apa? Sebagian kepala. Imam Malik enggak, itu bukan ba bermakna tab'id. Hanya berbeda memahami huruf ba. Satu huruf aja. Apa yang beda? Ini pembahasan ilmu nahwu. Jadi itulah luasnya ilmu itu guys. Hanya berbeda memahami makna ba, sampai hukum dalam mazhab itu pun jadi berbeda. Imam Syafi'i mengatakan cukup dengan sebagian kepala, Imam Malik harus seluruh kepala. Luar biasa ilmu itu, banyak. Kadang kita aja nih yang menganggap ilmu itu aja yang dibahas ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib menyapu seluruh kepala. Terus caranya itu bagaimana? Ada enggak kaifiat yang disunahkan? Ada. Bagaimana caranya? Dia letakkan ibu jarinya di simakhain, ini simakhain, di telinganya ini, di pangkal depan telinga. Kemudian letakkan, satukan kedua jari tengahnya, lalukan ke belakang. Jelas. 3 kali. Tidak harus mengembalikan. Tidak disunahkan mengembalikan kecuali bagi orang yang rambutnya itu gembel. Bukan gembel apa? Gembal apa? Gimbal, gembel ini. Ya rambutnya gimbal atau ikal parah itu kalau orang-orang Afrika kita di sana kan, orang Afrika tuh rambutnya parah itu. Atau orang-orang Arab, orang Badui itu rambutnya sampai apa ya? Itu kalau disiram nggak basah dalamnya. Itu apa? Dia sunnah dikembalikan. Tapi bagi rambut-rambut kita yang normal, bukan normal, yang lurus itu nggak sunnah. Nggak sunnah kita mengembalikan. Cukup begini aja. Kalau dibuat gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi gimana caranya? Diletakkan nih kedua ibu jari di sini, satukan, lewatkan ke belakang, balikkan lagi gitu. Ambil lagi, celupkan lagi, lewatkan lagi ke belakang, balikkan sampai tiga kali. Itu sunnahnya.